Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Flow Tutorial. Pembahasan kali ini adalah bagaimana caranya membersihkan atau head cleaning pada printer Epson. Contoh kasusnya adalah seperti ini. Mungkin teman-teman pernah, ini aku gedein dulu gambarnya. Mungkin teman-teman pernah yang namanya ngeprint tapi garisnya itu putus-putus kayak gini nih. Kayak gambar ini nih, putus-putus. Nah, seperti ini. Nah, ketika terjadi seperti ini, apa sih yang perlu kita lakukan? Ya, ini adalah bisa dibilang adalah pertolongan pertama ketika terjadi seperti ini. Oke? Yang benar kan harusnya seperti ini ya. Biasanya kalau buat ngeprint itu hurufnya itu banyak yang kepotong-potong. Nah, ini catatan dulu ya. Ini adalah sebuah pertolongan pertama yang bisa kita lakukan. Oke, pertolongan pertama. Catat pertolongan pertama. Kita langsung aja masuk ke tempat atau ke settingan yang namanya control panel, nanti masuk ke device and printer. Atau kalau misalkan di Windows 7, di sini udah ada nih, di sebelah sini nih. Device and printers. Kalau misalkan di Windows 10, teman-teman bisa masuk ke control panel atau langsung mengetiknya saja di sini device. Bisa diketik device gini. Oke. Itu muncul. Nah, di bagian atas kita klik aja. Kita tunggu prosesnya, tergantung kecepatan dari komputer teman-teman juga. Dan di sini kebetulan aku menggunakan Epson L210 series. Kita klik aja bagian sini, kemudian klik kanan. Muncul seperti ini, kita masuk ke printing preference. Kita klik. Oke, kita minimize aja. Nah, harusnya kalau printer teman-teman udah terinstall driver, itu muncul seperti ini. Oke. Lihat di bagian sebelah kanan sendiri ini ada yang namanya maintenance atau perawatan. Nah, biasanya kita sebelum melakukan head cleaning, di sini kan ada nozzle check. Kita cek dulu nozzle-nya. Oke. Nah, di sini ketika melakukan pengecekan seperti ini, teman-teman coba print aja dulu. Nanti hasilnya seperti apa? Kalau misalkan hasilnya itu putus-putus seperti ini, itu tandanya kita membutuhkan yang namanya fitur dari head cleaning. Ini aku cancel aja ya. Ini sebagai contoh sih. Nah, fitur head cleaning ini fungsinya untuk membersihkan bagian permukaan dari head itu sendiri ya. Kita klik aja. Oke. Nah, muncul pop-up seperti ini. Di sini ada keterangan. Sebelum mengeklik start, itu ada yang namanya keran. Kalau teman-teman perhatikan, kalau selama ini printer teman-teman bisa buat ngeprint, artinya keran ini sebenarnya udah terbuka. Ini fungsinya kan untuk menutup tinta ketika di bawah itu biar nggak tumpah gitu ya. Oke, kalau ini pastikan udah dibuka nih keran ini nih. Oke, selanjutnya klik start. Oke. Nah, di head cleaning ini akan berjalan prosesnya. Biasanya di printernya itu bunyi kletak 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 gitu ya. Dia kayak lagi berproses gitu. Nah, di sini ada yang namanya kayak semacam grafik loading gitu ya. Kita biarkan aja prosesnya sampai selesai. Ingat teman-teman, ini hanya pertolongan pertama ketika terjadi hal semacam ini ya. Kalau misalkan kita sudah melakukan 1, 2, atau 3 kali, nanti ada cara lagi. Ada cara lagi sebelum kita memutuskan untuk membawa ke tukang servis atau membongkarnya sendiri begitu. Ini prosesnya agak sedikit lama. Aku cepetin aja ya. Oke, di sini kita bisa melakukan print nozzle check pattern. Oke, kita print aja. Nah, nanti dilihat hasilnya. Kalau hasilnya menjadi seperti ini, maksudnya penuh gitu, berarti emang udah beres gitu ya. Kalau seperti ini berarti yang hitam ini nggak lancar. Nah, kalau misalkan
Yang banyak yang putus-putus itu yang bagian yang kuning, berarti yang kuning itu nggak lancar keluarnya. Seperti itu. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi kenapa itu nggak lancar. Oke? Nah, kalau misalkan masih terjadi seperti ini, teman-teman bisa melakukannya sekali lagi gitu ya. Kalau misalkan sekali lagi melakukan, ini aku finish aja, melakukan head cleaning ini, tetap aja terjadi seperti ini, oke? Teman-teman sebenarnya bisa melakukan ini, bisa dibilang jurus terakhir ya. Power INK flushing. Power ink flushing, gitu kali ya bacanya. Ya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan next, next dan seterusnya sampai selesai. Nanti dia memproses juga sama seperti head cleaning, hampir-hampir mirip gitu. Tunggu sampai prosesnya selesai, kemudian teman-teman bisa nozzle check juga gitu. Nanti hasilnya seperti apa? Kalau misalnya hasilnya itu tetap terjadi putus-putus, nah itu kita perlu mempertimbangkan untuk membawa ke tukang servis, atau kalau misalkan teman-teman berani sendiri ya teman-teman bongkar aja printernya gitu. Nanti kalau urusan rusak ya udah kasih ke tukang servis gitu. Itu kalau berani, tapi daripada kita mengambil resiko mending serahkan pada ahlinya aja. Oke, semoga tutorial ini dapat memberikan pencerahan kepada teman-teman yang mungkin sedang mengalami problem pada printer Epson. Oke ya. Dukung kami untuk mengembangkan channel ini. Semoga kami bisa selalu memberikan tips-tips yang bermanfaat. Terima kasih dan dadah.